Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, dalam video saya kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bahayanya orang-orang yang berpaham Wahabi apabila dibiarkan terus berkembang di negara kita. Adapun bahayanya itu, diantaranya yang pertama, kita dididik untuk menjauhkan diri dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, kita dididik untuk tidak menghormati orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Yang ketiga, kita dididik untuk terbiasa melihat aib dan keburukan orang lain. Yang keempat, kita dididik untuk tidak menghormati dan memuliakan para habaib. Yang kelima, kita dididik untuk menjauhkan diri dari para ulama, tasawuf, dan ma'rifatullah. Sahabat-sahabat sekalian, baiklah kita akan bahas satu persatu apa maksudnya dari bahaya-bahayanya itu. Bahaya yang pertama adalah kita dididik untuk menjauhkan diri dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menjauhkan diri bukan berarti menjauhkan diri dari ulamanya, ustadz-ustadznya, tapi menjauhkan diri juga dari buku-buku mereka. Salah satu contoh buku itu adalah buku yang berjudul Kunci Ibadah, di mana buku ini sangat banyak dan mudah kita dapatkan di toko-toko buku dan di pasar-pasar. Mereka sangat meremehkan buku ini dan melarang pengikutnya untuk membacanya. Tanpa kita sadari, kita dalam masalah kecil seperti ini, kita telah dijauhkan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika kita dan anak-anak keturunan kita sudah masuk dalam paham mereka, maka pasti kita akan jauh ketinggalan dalam ilmu agama. Jika sejak kecil anak-anak kita sudah masuk dalam paham itu, pasti mereka akan takut membaca buku-buku orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti buku-buku yang berisikan doa-doa. Saking takutnya mereka terhadap sesuatu yang bid'ah, sampai-sampai banyak di antara mereka yang tidak hafal doa selamat. Kenapa? Karena mereka anggap bentuk dan susunan doa selamat yang kita baca selama ini pun mereka anggap bid'ah. Kalau Anda tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, silakan Anda coba pengikutnya itu satu persatu. Silakan dites. Pasti banyak di antara mereka yang tidak hafal doa selamat. Kecuali jika mereka pernah menjadi pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah bahaya yang pertama. Kemudian bahaya yang kedua, kita dididik untuk tidak menghormati orang lain yang tidak sepaham dengan mereka, meskipun itu orang tua kandung sendiri. Jadi jangan heran jika ada anak kita yang masih kecil, yang masih SD, sudah berani memprotes orang tua, berani memprotes para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanpa kita sadari sebenarnya mereka telah merusak otak anak-anak kita. Karena belum waktunya mereka diajak untuk memikirkan masalah hilafiyah ini bid'ah dan itu bid'ah. Kemudian letak kebusukan ajaran mereka yang lain adalah kenapa yang diajak lebih banyak anak-anak dan orang-orang awam yang tidak mengerti ilmu agama. Kenapa bukan orang-orang dewasa dan orang-orang alim yang mereka ajak? Oh, ternyata kalau orang-orang dewasa dan orang-orang alim yang mereka ajak bisa membantah dan bisa melawan. Tapi kalau anak-anak dan orang-orang awam yang tidak mengerti ilmu agama, mereka taunya hanya ikut saja apa yang mereka katakan. Maka mulai dari sekarang, setiap anak-anak kita pulang sekolah, baik yang masih SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi, perhatikan gerak-gerik mereka ketika di rumah. Jangan-jangan mereka sudah dimasuki ajaran-ajaran sesat dari guru-guru mereka yang berpaham Wahabi. Jika sudah ada tanda-tanda kesesatan itu, maka cepatlah laporkan kepada kepala sekolahnya agar ditindaklanjuti oleh kepala sekolahnya. Jika kepala sekolahnya cuek atau mungkin takut atau mungkin juga sudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran mereka, maka laporkan kepada tokoh-tokoh agama setempat. Tapi jika tokoh-tokoh agama setempat juga cuek, atau mungkin takut, atau mungkin juga sudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran mereka, maka coba Anda laporkan kepada